Saudara-saudari sekalian, kita berdiri di persimpangan sejarah dan spiritualitas. Di satu sisi, ada bayangan misterius dari pewayangan Jawa. Di sisi lain, ada cahaya tunggal yang tak terpecahkan dari tauhid. Sosok yang menghubungkan dua dunia ini adalah Semar, tokoh yang sering dianggap badut, namun sesungguhnya adalah manifestasi tertinggi dari filsafat Jawa. Semar bukan sekedar figur, ia adalah ensiklopedia bergerak tentang sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan segala sesuatu. Pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini adalah, bagaimana kebijaksanaan Semar dengan tubuhnya yang bundar, wajahnya yang penuh air mata namun tersenyum, dan jubahnya yang sederhana, bisa menjadi cermin sempurna bagi konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Selama berabad-abad, Jawa telah menjadi laboratorium spiritual, tempat di mana tasawuf bertemu dengan kebatinan, menciptakan sintesis unik yang seringkali disalahpahami. Kita akan menelusuri akar filosofis yang mendalam ini, mengungkap bagaimana Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong sesungguhnya adalah representasi visual dari makom, tingkatan, spiritual, dan akhlak mulia dalam perspektif monoteisme murni. Mereka bukanlah dewa atau tandingan, melainkan duta kebenaran yang diturunkan untuk mendampingi para ksatria yang sedang berjuang, mengajarkan bahwa kesempurnaan sejati terletak pada kerendahan hati yang absolut dan pengakuan mutlak atas keagungan Sang Pencipta. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang akan mengubah cara Anda memandang warisan budaya dan keyakinan Anda secara bersamaan. Inilah rahasia spiritualitas yang tersembunyi di balik tawa dan air mata Sang Pamong Abdi Dalam. Untuk memahami Semar, kita harus melepaskan kacamata duniawi dan menggunakan mata batin. Semar, atau yang nama sejatinya adalah Ismaya, diyakini sebagai salah satu putra dari Sang Hyang Tunggal, pembimbing spiritual yang bertugas turun ke Marcapada, dunia fana. Tubuhnya yang bulat melambangkan bumi, pertiwi, dan stabilitas. Sementara itu, rambutnya yang menjulang tinggi, kuncung, adalah simbol kontak abadi dengan langit, menunjukkan bahwa meskipun ia berada di bumi dan mengabdi pada manusia, akarnya, hakikatnya, tetap terhubung pada Yang Maha Kuasa. Ini adalah representasi sempurna dari konsep hablum minan nas wa hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Pakaian Semar sangat sederhana, hanya kain sarung, menunjukkan penolakan total terhadap kemewahan duniawi, sebuah ajaran tasawuf yang menekankan kezuhudan. Semar tidak pernah meminta dihormati sebagai dewa, justru ia mengabdi. Dalam konteks tauhid, Semar mengajarkan kita tentang kelemahan total kaula atau hamba di hadapan Gusti atau Tuhan. Ia adalah wali atau insan kamil versi Jawa, pribadi yang telah mencapai kesempurnaan spiritual karena ia telah mampu meleburkan kehendak dirinya ke dalam kehendak ilahi. Dia adalah pribadi yang sempurna karena dia tahu betapa tidak sempurnanya dia di hadapan wujud yang mutlak. Kontradiksi ini antara kesempurnaan hakiki dan penampilan yang merakyat adalah kunci untuk membuka tabir kebijaksanaan Punokawan secara keseluruhan. Dia adalah guru agung yang mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan harus ditempuh melalui jalur pelayanan, kerendahan hati, dan peleburan ego. Mari kita pindahkan fokus ke 3 murid setia Semar, para Punokawan lainnya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka bukanlah tokoh figuran, melainkan peta jalan spiritual bagi setiap individu yang mencari kebenaran. Mulai dari Gareng. Ia dicirikan dengan cacat fisik, tangannya bengkok, kakinya pincang, dan matanya juling. Secara filosofis, Gareng adalah simbol dari kecacatan atau kekurangan alami manusia, sebuah pengingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Sang Pencipta. Namun, di balik cacatnya, Gareng dikenal cerdas dan sangat hati-hati. Ini adalah representasi dari prinsip qanaah, rasa cukup dan menerima dalam Islam. Orang yang mampu menerima kekurangan dirinya, yang tidak sombong dengan kelebihan yang ia miliki, akan mencapai kedamaian batin. Gareng mengajarkan kita bahwa perjalanan spiritual dimulai dengan pengakuan jujur atas keterbatasan diri. Kita harus pincang dari kesombongan, juling dari pandangan yang menghakimi, dan tangan kita harus bengkok, tidak pernah menggenggam harta dunia terlalu erat. Setelah Gareng, ada Petruk, yang tubuhnya kurus, tinggi menjulang, dan memiliki hidung yang panjang. Petruk melambangkan aspirasi yang tinggi, keinginan untuk selalu menjadi lebih baik, dan pencarian ihsan, berbuat baik seolah-olah Anda melihat Tuhan, atau jika tidak, yakinlah Dia melihat Anda. Hidungnya yang panjang sering diartikan sebagai simbol dari kepekaan atau penciuman spiritual yang tajam, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil.
Petruk adalah energi dinamis dalam perjalanan spiritual yang mendorong kita untuk terus bergerak ke atas menuju keutamaan moral tertinggi, namun selalu dalam bimbingan Semar, Tauhid. Jika Gareng mewakili penerimaan diri dan Petruk mewakili aspirasi spiritual, maka Bagong adalah cermin bagi umat atau masyarakat umum, representasi dari manusia awam yang lugu dan seringkali konyol, namun memiliki potensi kebenaran yang murni. Bagong digambarkan bertubuh gemuk, mirip Semar, tetapi lebih kekanak-kanakan dan seringkali ceroboh. Bagong muncul belakangan, diyakini tercipta dari bayangan Semar itu sendiri, menjadikannya simbol refleksi terdekat dari Semar, namun dalam bentuk yang belum matang. Dia mewakili nafsu dasar manusia, kekonyolan ego yang belum terpoles, namun juga kejujuran yang brutal dan tanpa basa-basi. Dalam konteks tauhid, Bagong adalah jiwa yang sedang belajar, yang tersandung dan jatuh, tetapi selalu bangkit kembali karena ia memiliki koneksi langsung dengan Semar, sang guru. Kehadiran Bagong mengajarkan kita bahwa spiritualitas sejati tidak harus kaku atau penuh keseriusan. Humor, kejujuran, dan kemampuan menertawakan diri sendiri adalah bagian penting dari riyadoh, latihan spiritual. Bagong mengingatkan kita bahwa meskipun tujuan kita adalah kesempurnaan, insan kamil, perjalanan itu akan penuh dengan kekonyolan dan kesalahan manusiawi. Namun, selama kita tetap dalam bimbingan yang benar, Semar, kita tidak akan tersesat. Kesatuan Punokawan ini, Semar Tauhid, Gareng Qanaah, Petruk Ihsan, dan Bagong Kejujuran Awam, membentuk sebuah mandala spiritual yang komprehensif, memberikan panduan moral dan etika yang relevan dari era pra-Islam hingga masa kini, menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran universal selalu ada, terlepas dari bungkus budayanya. Sekarang, mari kita selami inti dari persinggungan budaya Jawa dan Tauhid. Konsep Sangkan Paraning Dumadi yang diterjemahkan melalui peran Semar. Sangkan Paraning Dumadi berarti asal mula dan tujuan segala yang ada. Sebuah pertanyaan filosofis abadi yang dijawab secara tegas dalam ajaran Islam melalui ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Semar, sebagai Ismaya, adalah entitas surgawi yang diturunkan atau diutus ke dunia. Keberadaannya sebagai abdi dalam yang mengiringi para ksatria, khususnya Pandawa, adalah simbolis dari rahmat Tuhan yang menyertai perjuangan manusia di dunia ini. Dia adalah rahmatan lil alamin versi lokal, penunjuk jalan menuju kebenaran absolut. Tubuhnya yang hitam, warna bumi, namun memiliki kuncung putih, cahaya langit, adalah perwujudan dualitas ini, hakikat ilahi yang terperangkap dalam wadah fisik fana, namun tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dalam konteks tauhid, Semar menjadi pengingat yang konstan bagi ksatria, pemimpin atau individu, bahwa kekuasaan, kekayaan, dan perang hanyalah ilusi. Tujuan sejati adalah kembali kepada Sang Hyang Tunggal, Allah, dalam keadaan suci, dengan hati yang damai. Ini memerlukan jihad akbar, perang melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu dan ego. Semar tidak pernah memegang senjata. Ia melawan kebatilan hanya dengan nasihat, kebijaksanaan, dan air mata kasih sayangnya. Ini adalah ajaran bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan fisik, melainkan pada ketenangan batin dan pengakuan mutlak bahwa la ilaha illallah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata. Untuk mencapai manunggaling kaula Gusti, konsep penyatuan hamba dengan Tuhan yang kerap disalahartikan, kita harus kembali kepada interpretasi Semar. Konsep ini, ketika disaring melalui lensa tauhid, bukanlah penyatuan zat, karena Tuhan Maha Suci dan tak tersentuh, melainkan penyatuan kehendak. Ini adalah pencapaian fana, peleburan ego, atau ikhlas yang sempurna, di mana kehendak pribadi hilang dan yang tersisa hanyalah kepatuhan total kepada kehendak ilahi. Semar, sebagai dewa yang bersedia menjadi pelayan hina, adalah arketipe dari penyerahan diri total. Ia melambangkan bagaimana entitas yang paling tinggi pun harus mengamalkan kerendahan hati yang ekstrim untuk mencapai kebenaran mutlak. Punokawan mengajarkan bahwa spiritualitas bukanlah tentang ritual formal yang kosong, melainkan tentang pembentukan karakter, akhlak yang konsisten dan otentik. Gareng mengajarkan ketenangan dalam kekurangan, Petruk mengajarkan semangat perbaikan diri tanpa henti, dan Bagong mengajarkan kejujuran tanpa filter. Semuanya di bawah naungan Semar yang merupakan simbol dari kesadaran tauhid yang mendalam. Mereka adalah barometer moral bagi para pemimpin dan masyarakat. Jika Punokawan tertawa, berarti keadaan masih aman. Tetapi jika Semar mulai meneteskan air mata kesedihan, itu adalah pertanda buruk bahwa moralitas dan keadilan telah runtuh. Sebuah peringatan keras bagi umat manusia untuk segera kembali pada jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan.
Keseimbangan ini antara tawa duniawi dan keseriusan spiritual adalah esensi dari kebijaksanaan Jawa yang bertemu dengan tauhid. Mari kita telaah lebih jauh peran Semar sebagai insan kamil atau manusia sempurna dalam konteks kosmologi Jawa Islam. Insan kamil adalah individu yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi, yang jiwanya telah menjadi cermin bagi sifat-sifat Tuhan, Asmaul Husna, namun tanpa melanggar batas kemanusiaannya. Semar, sebagai tokoh yang memiliki sifat kewanitaan, payudara, dan kelaki-lakian, kemaluan, menunjukkan bahwa ia telah melampaui dualitas gender, melambangkan kesempurnaan dan keseimbangan kosmis yang mencakup segala sifat. Ia adalah ayatullah yang berjalan di bumi, sebuah tanda keberadaan Tuhan yang nyata bagi mereka yang mau melihat. Penamaan Bapa Semar itu sendiri mengandung makna yang sangat dalam. Semar berasal dari kata samar atau terselubung, merujuk pada hakikat Tuhan yang tersembunyi namun selalu hadir. Dia tidak menampakkan keilahiannya secara terang-terangan, melainkan melalui kerendahan hati dan kesederhanaan, mengajarkan bahwa kebesaran ilahi paling jelas terlihat dalam ciptaannya yang paling rendah hati. Dalam tasawuf, ini disebut tajali, manifestasi. Semar adalah manifestasi keagungan yang memilih wadah kehinaan. Jika kesatria yang ia dampingi mulai sombong atau menyimpang dari dharma, kebenaran, Semar akan menunjukkan kekuatan spiritualnya yang melampaui kekuatan fisik apapun. Kekuatan ini bukan miliknya, melainkan kekuatan dari hakikat tunggal yang diwakilinya. Ini menegaskan bahwa otoritas spiritual sejati selalu lebih tinggi daripada otoritas duniawi, sebuah pesan fundamental yang relevan untuk setiap era, baik saat kerajaan Hindu-Buddha berkuasa maupun saat Islam menjadi pegangan utama. Kita perlu membahas secara spesifik bagaimana Punokawan menjadi instrumen praktis dalam jihad akbar atau perjuangan spiritual melawan diri sendiri. Dalam terminologi psikologis modern, mereka adalah arketipe yang membantu kita menavigasi kompleksitas batin. Gareng yang pincang mewajibkan kita untuk tawakal, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengakui bahwa kita tidak bisa berjalan lurus sendirian. Petruk yang menjulang mengajarkan kita tentang muhasabah, evaluasi diri yang ketat dan terus-menerus untuk memastikan bahwa aspirasi tinggi kita didasarkan pada kebenaran. Bagong yang lugu mengajarkan kita taubat, kemampuan untuk mengakui kesalahan dengan jujur tanpa malu-malu, dan kemudian bangkit dari kegagalan. Dan yang mengikat semua ini adalah Semar, yang mewakili syahadat, kesaksian mutlak bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seluruh Punokawan, saat mereka melayani Pandawa yang merupakan representasi dari kebajikan sejati, sesungguhnya sedang melayani Dharma atau kebajikan mutlak itu sendiri, yang dalam konteks Islam adalah perintah dan larangan Allah. Mereka adalah model bagaimana seorang Muslim, dimanapun ia berada harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam tugas duniawinya. Mereka menunjukkan bahwa melayani sesama, bahkan dalam peran yang paling rendah, sebagai badut atau abdi, adalah bentuk ibadah tertinggi. Video berdurasi panjang ini bertujuan untuk membongkar bahwa kearifan lokal Jawa bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang kuat menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keesaan Tuhan, asalkan kita mampu melihat melampaui kulit luarnya yang berupa wayang, dan memahami isinya yang berupa filsafat ilahiyah yang universal. Inilah saatnya kita menyentuh isu relevansi Punokawan di era modern yang serba cepat dan materialistis. Di dunia yang didominasi oleh teknologi, individualisme, dan krisis identitas, Punokawan menawarkan jangkar spiritual yang sangat diperlukan. Semar dengan kesederhanaannya menampar wajah konsumerisme kita. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan di luar, melainkan apa yang kita kembangkan di dalam jiwa. Gareng mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah menerima takdir sambil terus berusaha. Petruk mengajarkan etika kerja yang jujur, tidak korup, dan selalu bertujuan untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Sebuah pelajaran penting bagi para birokrat dan pemimpin bisnis masa kini. Dan Bagong mengajarkan kejujuran emosional. Di tengah kepalsuan media sosial, dia berani tampil apa adanya. Ketika budaya global mengancam untuk menelan identitas lokal, Punokawan berdiri tegak sebagai benteng yang mengingatkan kita bahwa spiritualitas sejati bersifat universal dan dapat diakses melalui bahasa budaya kita sendiri. Mereka adalah penerjemah antara bahasa langit, tauhid, dan bahasa bumi, Jawa. Mereka menunjukkan bahwa Anda bisa menjadi Muslim yang taat sekaligus menghargai warisan leluhur, asalkan kedua elemen tersebut saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Keindahan sintesis ini terletak pada kemampuannya untuk mendamaikan tradisi dan modernitas, iman dan budaya, dalam satu bingkai filosofis yang kohesif. Sebagai pamungkas dari analisis mendalam ini, mari kita pahami Semar dalam peran profetiknya. Semar seringkali muncul sebagai penasehat di momen-momen krusial dalam babat tanah Jawi, meramalkan jatuhnya kerajaan yang sombong dan bangkitnya keadilan.
Ia adalah perwujudan dari keadilan Tuhan yang bekerja melalui jalur yang tak terduga. Ketika para ksatria yang sombong bertanya siapa dia, Semar selalu menjawab dengan kerendahan hati. Saya hanya abdi dalam. Namun di mata yang bijak, Semar adalah guru sejati yang sesungguhnya. Dalam ajaran spiritual Jawa yang selaras dengan tauhid, guru sejati adalah cerminan dari nur ilahi di dalam diri, kesadaran murni yang selalu membimbing kita kembali pada fitrah, kesucian, dan keesaan. Tugas kita sebagai penonton yang telah memahami kedalaman ini adalah untuk mencari Semar di dalam diri kita sendiri, menemukan kerendahan hati yang mutlak, kejujuran Bagong, kehati-hatian Gareng, dan aspirasi Petruk. Ini adalah warisan yang tak ternilai harganya, sebuah jembatan yang memungkinkan generasi muda untuk menghormati leluhur mereka, tanpa mengkompromikan keyakinan monoteistik mereka. Punokawan bukanlah akhir dari pencarian. Mereka adalah permulaan dari sebuah dialog yang tak pernah berakhir antara manusia dan hakikat tertinggi. Mereka mengundang kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyadari bahwa setiap tawa, setiap air mata, dan setiap langkah pincang di dunia ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang besar menuju sangkang Paraning Dumadi. Refleksi akhir kita berpusat pada pesan utama yang dibawa oleh sintesis antara Semar dan Tauhid, pentingnya etika dan keseimbangan. Di tengah polarisasi ideologi saat ini, Punokawan mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah ekstrim atau fanatik. Kebenaran selalu berakar pada kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih sayang universal. Semar mengajarkan bahwa jika kita kehilangan keseimbangan, jika kita terlalu mementingkan kekuasaan, dunia, daripada kebenaran, akhirat, maka kekacauan akan merajalela. Tugas kita adalah menjadi ksatria modern yang didampingi oleh Punokawan batin, berjuang untuk keadilan, dharma, sambil tetap menundukkan kepala dalam penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Ini adalah pelajaran yang jauh lebih mendalam daripada sekadar cerita pewayangan. Ini adalah peta jalan menuju transformasi jiwa. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dari peradaban kuno, jika dipahami dengan benar, secara indah beresonansi dengan inti dari keyakinan monoteistik. Semar tidak datang untuk menggantikan tauhid. Ia datang untuk menjelaskan esensi tauhid dalam bahasa yang paling akrab bagi jiwa Nusantara. Ia mengajarkan kita bahwa Islam, penyerahan diri, dan Jawa, budaya luhur, dapat berjalan beriringan, menghasilkan spiritualitas yang kaya, otentik, dan penuh makna. Mari kita jaga warisan ini, tidak hanya sebagai peninggalan budaya, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan spiritual yang hidup dan bernafas. Kita telah menyelesaikan perjalanan spiritual yang panjang ini, dari kulit luar wayang hingga inti filsafat tauhid yang tersembunyi di dalamnya. Semar dan Punokawan adalah harta karun Nusantara yang mengandung pesan universal tentang kemanusiaan, kerendahan hati, dan keesaan Tuhan. Mereka adalah penasehat spiritual yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan kita untuk selalu menatap ke langit sambil kaki tetap berpijak di bumi. Ingatlah, perjalanan menuju insan kamil adalah perjalanan seumur hidup, dan kebijaksanaan Punokawan adalah kompas yang setia. Ambil pelajaran dari Semar, carilah kebesaran dalam kehinaan, dan temukan kekuatan sejati dalam penyerahan diri. Kami berharap analisis ini memberikan perspektif baru yang mencerahkan dan memperkaya pemahaman Anda tentang spiritualitas dan budaya. Jangan biarkan warisan filosofis ini hanya menjadi artefak di museum. Biarkan ia hidup dan membimbing hati serta tindakan Anda setiap hari. Mari kita terus menggali makna tersembunyi dari kearifan lokal kita. Bagikan wawasan ini kepada mereka yang haus akan makna. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di perjalanan filosofis berikutnya.